Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawaroh, NIM 2020161173, kelas 2 SIA 1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin MPDI. Baiklah, saya akan menampilkan tugas video saya yang berjudul Sejarah Filsafat Abad Pertengahan dan Tokoh Pemikirannya. Filsafat ilmu pada abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai dengan abad 17. Didominasi oleh agama yaitu agama Kristiani di barat dan agama Islam di timur. Pada abad pertengahan berbeda dengan abad sebelumnya atau filsafat Yunani. Abad pertengahan wahyu Tuhan sebagai sumber kebenaran, sedangkan abad sebelumnya filsafat Yunani yaitu berasal dari rasio atau akal sebagai sumber kebenaran. Agama ini memberikan pemikiran-pemikiran baru meskipun tidak menghilangkan sama sekali budaya Yunani dan Romawi. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh para ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir di barat. Filsafat ilmu pada abad pertengahan disebut juga sebagai periode filsafat skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan yang diusahakan oleh sekolah-sekolah dan ilmu tersebut terikat pada tuntutan pengajar di sekolah-sekolah itu. Secara garis besar, periode skolastik dibagi dua, yaitu periode skolastik Kristen atau skolastik Barat atau filsafat Eropa, dan dua, periode skolastik Islam atau skolastik Timur atau filsafat Islam Arab dimulai pada abad ke-9 atau 800 sampai dengan 500 Masehi. Filsafat pada periode skolastik Kristen adalah filsafat yang banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja, sehingga antara agama Kristen dengan filsafat dengan tokohnya adalah Plotinus, Augustinus, Boethius, Anselmus, dan Thomas Aquinas. Filsafat pada periode skolastik Islam adalah filsafat di kalangan kaum muslim baru dimulai pada abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam. Filsafat Islam bersumber dari ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Menurut Hasbullah Bakri, istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang bisa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Pada periode ini, ahli fikir Islam tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi juga banyak memberikan sumbangan bagi Eropa, pertama Spanyol, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles benar, Plato dan Al-Quran benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat atau integrasi ilmu dan agama. Pemikir puncak filsafat skolastik Barat. Abad ke-13 dianggap sebagai zaman kejayaan filsafat dan teologi skolastik. Pada abad 13 ini menghasilkan beberapa sintesa filosofis yang sangat mencolok. Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain hubungan dengan bangsa Arab. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan yang baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab, yaitu dengan peradaban Yunani dan Italia Selatan dan silsilah dan dengan kerajaan Bizantium di satu pihak dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak. Melalui karya orang-orang Arab dan Yahudi, Eropa Barat mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal, kecuali melalui karya orang-orang Arab. Tulisan-tulisan Aristoteles dikenal melalui karya para bapak gereja timur, yaitu zaman itu dikenal juga. Puncak filsafat skolastik Barat. Abad ke-13 dianggap sebagai zaman kejayaan filsafat dan teologi skolastik. Pada abad 13 ini menghasilkan beberapa sintesa filosofis yang sangat mencolok.
Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain hubungan dengan bangsa Arab. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan yang baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab, yaitu dengan peradaban Yunani dan Italia Selatan dan silsilah dan dengan kerajaan Bizantium di satu pihak, dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak. Melalui karya orang-orang Arab dan Yahudi, Eropa Barat mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal, kecuali melalui karya orang-orang Arab. Tulisan-tulisan Aristoteles dikenal melalui karya para bapak gereja timur, yaitu zaman itu dikenal juga. Timbulnya universitas-universitas. Karena semakin majunya sekolah-sekolah di Eropa, ada beberapa sekolah yang membentuk suatu persekutuan antara para dosen dan mahasiswa dari satu jurusan yang disebut Universitas Magistrorum et Scholarum atau persekutuan dosen dan mahasiswa, yaitu Albertus Magnus, yaitu pada tahun 1193 sampai 1280 Masehi. Albertus Magnus juga dikenal sebagai Santos Albertus Agung dan Albert Alcon adalah seorang biarawan Ordo Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuan universitasnya dan advokasi keberadaban damai antara ilmiah dan agama. Dia dianggap sebagai salah satu filsafat Jerman terbesar dan teologi dari zaman pertengahan. Dia merupakan pelajar pertama dari zaman pertengahan yang menggunakan filosofis Aristoteles dalam pemikiran Kristen pada masa itu. Albertus adalah seorang teolog, filsuf dan naturalis. Ia menulis tentang dunia tanaman, geografi. Ia menulis tentang dunia tanaman, geografi, mineralogi, sosiologi, dan astronomi. Tulisannya yang terkenal berjudul De Meteoribus yang membahas tentang komet, asal-usul sungai, angin, petir, kilat, pelangi, dan sebagainya. Albertus menyentuh semua ilmu pengetahuan sehingga ia diberi gelar Doktor Universalis. Albertus merupakan guru Thomas Aquinas yang dianggap sebagai filosof yang menandai masa kejayaan skolastik. 2. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologiae, yaitu sebuah buku yang merupakan sintetis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen pada tahun 1879. Ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII. Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino atau bahasa Itali Tommaso da Aquino. Thomas dianggap sebagai filosof yang menandai masa kejayaan skolastik. Aliran filsafat yang didasari oleh pemikiran Thomas Aquinas dinamakan sebagai aliran Thomisme. John Duns Scotus adalah seorang teolog, filsuf, dan logikawan. Sebagai orang berpendapat bahwa pada masa jabatannya sebagai profesor di Oxford, pengujian sistematis atas apa yang membedakan teologi dari filsafat dan sains mulai dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Ia adalah salah satu teolog dan filsuf yang paling berpengaruh dari abad pertengahan tinggi dan dijuluki Doktor Subtilis karena cara berpikirnya yang tajam. Pengaruh teori kenabian di dalam filsafat skolastik Masehi. Demikian pula para filosof pada abad pertengahan terpengaruh oleh banyak pandangan filsafat Islam sehingga tasawuf Al-Farabi khususnya tidak asing bagi mereka. Hal itu dikarenakan agama Masehi tersendiri mengakui pemikiran-pemikiran tasawuf secara global dan tidak sedikit mendorong agar diperhatikan. Jika segala sesuatu keluar dari Allah dan akan kembali kepadanya,
maka adalah salah besar jika makhluk melupakan holiknya atau enggan berusaha menuju dan mendekat kepadanya. Namun, untuk mencapai zat maha suci tidak sukar menurut kaum sufi Masehi, karena kita berdoa kepada Allah dalam bentuk kata, maka Dia meringankan dan memalingkan kita dari semua beban kehidupan. Gilson telah menulis seorang ahli dalam hal ini satu pasal menyenangkan tentang teori cinta menurut ajaran agama Masehi, serta menjelaskan berbagai indikasi tersembunyi dan kecenderungan sufi yang dikandungnya. Masa skolastik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafati sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan. Pemikiran filsafat skolastik Kristen, tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicolaus Cusanus. Dari filsafatnya, ia beranggapan bahwa Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia. Karena menurutnya dengan intuisi manusia dapat mencapai yang terhingga, objek tertinggi filsafat, di mana tidak ada hal-hal yang berlawanan. Dalam diri Allah, semua hal yang berlawanan mencapai kesatuan. Semua makhluk hingga berasal dari Allah pencipta, dan segalanya pula pada penciptanya. Nicolaus Cusanus sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir masa skolasti. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, intuitif. Dengan indera kita akan mendapat pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian dan tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Pada tahap akhir masa skolastis terdapat filosof yang berbeda pandangan dengan Thomas Aquinas, yaitu William Ockham. Tulisan-tulisannya menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. Karenanya, ia tidak begitu disukai dan kemudian dipenjarakan oleh Paus. Namun, ia berhasil meloloskan diri dan meminta suaka politik kepada Kaisar Louis VI, sehingga ia terlibat konflik berkepanjangan dengan gereja dan negara. William Ockham merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian, karena kepercayaan teologis tidak dapat didominasikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.